Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairudin di channel saya Hairu MP Bengkel. Kali ini saya mau update lagi ke teman-teman untuk situasi bengkel saya seperti apa. Ya, dalam keadaan sekarang ini habis lebaran, wah numpuk banget teman-teman, asli. Padat banget. Hampir saya kewalahan. Jadi kalau nggak disempatkan buat ngupdate, nggak disempatkan lagi buat tutor ke teman-teman, nggak bakal sempat. Karena saya berpikir saya punya janji, saya punya utang sama teman-teman, saya harus selalu updating untuk tutorial, untuk berbagi ilmu pengetahuan. Semoga apa yang saya bagikan, apa yang saya tuturkan dapat bermanfaat buat teman-teman, buat referensi teman-teman juga dalam servis kendaraan. Nah, kali ini saya khususkan update saya ke Scoopy FY starter kasar, tipe starter kasar yang updatean tahun 2013-2015 ya. Kalau di atas tahun 2015 itu tipe starternya sudah starter halus ya, ESV. Ya, yang ini yang ada di hadapan teman-teman ini adalah Scoopy starter kasar yang bermasalah di bagian sistem injeksinya. Kali ini saya nggak akan bahas masalah penyakitnya saja, saya akan bahas juga tentang cara analisa dari awal sampai akhir berkaitan masalah injeksi seperti apa. Injeksinya terkadang mesin ini berebet, ngompos, nggak ada tenaga, kosong tenaganya, start awal susah, telat gas, itu akan saya bahas semua. Kasus-kasusnya di mana aja, apa yang perlu dicek, apa yang perlu diganti, ya kan? Apa yang perlu kita perbaiki, bagaimana estimasi biayanya, lebih murahnya seperti apa, itu kan tujuannya. Sebenarnya kita perbaiki motor itu mudah sebenarnya teman-teman ya. Banyak bengkel-bengkel yang profesional, tetapi kita berpikir lagi, kembali lagi masalah budget, masalah biaya. Nah, apabila biaya yang kita siapkan cukup, memadai, kita nggak jadi masalah. Tetapi apabila biayanya pas-pasan, sedangkan motor ini harus jalan, ya kan? Karena kebutuhan sehari-hari, mau di apa, kita harus pakai trik-trik tertentu untuk menekan pengeluaran. Setidaknya motor ini bisa normal gitu kan. Jadi nggak perlu biaya mahal untuk perbaikan motor, sebenarnya ilmunya sebenarnya yang mahal. Makanya belajar dan terus memperhatikan beberapa tutorial tentang perbaikan kendaraan sebagai referensi teman-teman supaya perbaikannya tepat sasaran ya, nggak kena tipu daya dari orang bengkel ya. Itu komplainnya komplainnya customer tuh, tipu dayanya orang bengkel tuh banyak banget ya. Ya kita harus belajar supaya kena lepas dari tipu daya itu. Oke. Sebelum saya masuk ke Scoopy, kita mau ngobrol-ngobrol dulu ke sebelah tentang Mio Sporty ya. Kenapa nih Le Mio Sporty-nya Le? Putus pambal. Putus panbal, apa sebabnya? Apa sebabnya kira-kira kalau putus panbal? Regular servisnya tidak diikuti. Oh, regular service-nya nggak diikuti. Siapa yang punya nih? Tuh, Wah, yang mana yang punya? Sini dulu kamu yang punya. Ini masuk YouTube loh ini. Satu, satu muara badak bisa tahu loh ini kalau di Facebook tampangnya seperti apa. tuh. Yang punya. Kenapa kamu enggak pernah servis motormu, Pak? Hah? Enggak pernah. Kenapa kamu? Alasanmu enggak pernah servis itu kenapa? Enggak ada duit. Tapi kalau sudah putus panbalnya, mana panbalnya putus? Buset. Hei. Egi. Tatat. Mantep. Panbalnya putus, Bro. Ya. Biasanya kasus penyebab untuk panbal putus ini sebenarnya akibat regular service yang dilewatkan. Sebenarnya kekuatan dari panbel ini seperti video-video saya sebelumnya, ini hanya mampu bertahan 25.000 km. Sisanya bonus. Maksudnya bonus itu sisanya ya syukur-syukur nggak putus. Tapi kalau putus di jalan udah bonyok, dorong, kan? Bukan kayak rantai yang bisa disambung pakai palu itu kan. Ada bawa kunci-kunci. Kalau ini bongkar ini banyak. Bongkar kalau untuk Mio Sporty covernya aja bongkarnya capek, Bro. Harus butuh alat lengkap, harus ada trackernya. Kalau nggak akan bisa bongkar ini. Makanya itu perlunya regular service. Kalau untuk hal-hal seperti ini, regular service itu tujuannya kita ngecek kondisi panbelnya seperti apa. Apakah sudah mulai porsi retak. Ini ya.
Nih. Kok fokusnya nggak ora iso. Oke. Wah, lanjut. Kenapa apa? Sayang rokok dengan 500. Ya. Kalau kampas gandanya tadi bagus nggak? Nice. Ele. Orangnya bilang nanti dulu. Orangnya bilangnya nanti dulu ya wes. Resiko kampas ganda kalau ndak diganti rumah loncengnya akan juga resikonya ini akan kena ya. Di dalam ini ada kampas ganda, brother, ya. Sering saya bahas masalah kampas ganda. Nanti kalau kampas gandanya itu nggak diganti, resikonya ini akan kena. Ya, pasti rumah loncengnya akan kena. Karena bidang pemegang dari kampas ganda itu kan bahannya aluminium, itu pasti akan bergesekan dengan bidang besi. Pasti akan merusak komponen dari pasti akan merusak salah satu komponennya. Ya, ujung-ujungnya yang tadinya harus ganti kampas ganda, ujung-ujungnya ganti ini juga. Di sini juga ada perlu diservis di dalam, dilakukan pergantian itu grease CVT. Makanya ada yang bahasanya service CVT, itu tujuannya. Ya, ini cuman plus aja buat teman-teman, dalam artian pengetahuan aja buat teman-teman. Bagi pengguna Matic, semua tipe Matic itu perlu dilakukan regular service. Saya ingat kembali, regular service untuk motor semua Matic, ya, nggak tanpa terkecuali ya, semua itu harus dilakukan service CVT. Karena ini barang tertutup, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam, sealnya bocor, panbalnya retak, rollernya bermasalah, kita nggak tahu, kampas gandanya habis, kita nggak tahu ya. Minimal itu 25.000 km buka servis. Oke. Dan setiap lakukan pergantian, pengalaman juga buat teman-teman, kalau ke bengkel, kalau lagi ganti panbel, area ini tidak dibersihkan ya toh, area di sini tidak dibersihkan, tidak di cleaning, komplain, minta dibersihkan, karena di dalam ini butuh ruang yang bersih, nggak boleh ada kotoran, bro, ya. Bersih, dibersihkan dengan menggunakan bensin, carbon cleaner, itu dibersihkan total, baru dipasang panbelnya, diganti rollernya, ya. Oke, itu pengalaman buat teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke bagian Scoopy. Thank you ya Ali atas interviewnya, selamat bekerja, fokus ya. Yap. Oke. Oke, brother, sedikit sekali mengingatkan buat teman-teman yang punya trouble masalah engkolnya keras. Coba ditekan engkolnya lah. Ya, balik ke sini. Ya. Engkolnya itu keras, ditekan nggak balik. Ya, nggak kembali. Jangan berpikir bahwa masalahnya rusak, masalah kerusakannya itu parah dan biaya yang cukup besar. Jangan mau dibodohin seperti itu ya. Ini masalah sepele banget ya. Tapi jangan dibiarin terlalu lama. Kalau dia porsinya keras, ini kudu dibuka di bagian area ini. Ini bersih, harus dibersihkan. Setelah dibersihkan, ya toh, bagian pertemuan antara gear setengah bulannya ini dengan gear kickstarternya ini, ya, ini perlu dikasih pelumas. Setelah dikasih pelumas berupa grease-nya jangan grease abal-abal, ya, grease-nya yang grease peduti lah, supaya bertahan lama dan tidak menimbulkan efek bercak ya pada saat mesin ini nyala, motor ini nyala. Jadi tidak ada efek bercak, grease-nya bertahan dengan temperatur tinggi, dia bertahan di temperatur panas, dia bertahan, tidak mudah meler ya. Kalau meler ujung-ujungnya nanti akan merembet ke bagian panbel. Panbel ini nggak boleh kena grease, nggak boleh kena bagian-bagian yang licin, karena ini harus kering bersih ya, supaya panbel ini dapat bekerja maksimal ya. Oke, jadi nggak ada loss putaran. Nah, oke, itu aja yang diingatkan ke teman-teman. Ini dibuka, dibersihkan, dikasih grease, insya Allah normal kembali. Terkecuali kalau ini motor sudah betul-betul lama dibiarkan engkolnya keras, dipaksa aja, akhirnya gear ini bisa rontok karena tidak ada pelumas. Kalau sudah rontok, benjol, itu rusak. Kalau sudah rusak, otomatis walaupun dikasih grease, dibersihkan, tidak akan kembali normal ya. Itu biayanya sangat murah kok kalau untuk hal-hal seperti ini, paling 30.000 perak udah selesai, plus dibersihkan lagi ya. Oke, brother, kita lanjut ya. Oke, brother, kita lanjut ke bagian Scoopy ya.
Mau tambah ya, Bro? Kalau masih bisa. Ya. Ditungguin kamu, Li. Oke. Ditungguin kamu lah. Kurang aja. Coba kita tes lagi ya. Oke, kali ini gue ada sedikit perbedaan ke teman-teman cara penjelasannya seperti apa. Sebelumnya saya mengatasi sebuah trouble motor, saya atasin trouble-nya dulu, baru saya lihatkan hasilnya. Kali ini saya lihatkan hasilnya dulu, ya, baru saya jelaskan trouble-nya. Bahkan bukan hanya pada trouble-nya juga, itu aja saya jelaskan. Cara pengecekan dengan trouble lain juga saya jelaskan biar teman-teman lebih paham, lebih connect ya, buat referensi dari teman-teman gitu ya. Motor Scoopy ini awalnya tadi tidak mau nyala sama sekali ya. Analisanya banyak banget. Busi sudah diganti ya. Busi sudah diganti. Pojok sebelah sana businya udah diganti. Oh. Tetap nggak mau nyala. Loss kompresi. Indikasinya ada loss kompresi pada saat di engkol. Seolah-olah nggak ada kompresi. Ya udah kita coba untuk ngangkat kompresinya dengan masukkan karbon dan oli ke dalam lubang busi ya, supaya tujuannya itu untuk mengupas kerak yang berada di dalam ruang bakar. Ternyata tetap juga nggak bisa. Hasilnya tadi saya katakan hasilnya tadi itu berada di bagian pompa injeksi kerusakannya. Pompa injeksinya ini tekanannya hampir nggak ada dan bisa dikatakan rotaknya bermasalah. Rotak fuel pumpnya itu bermasalah dan rusak. Yang disebut rotak ini, brother. Ini. Semua motor injeksi itu selalu memiliki rotak fuel pump di dalam tangkinya itu. Pasti ada, ya. Ya, pasti ada. Semua motor injeksi, hanya saja bentuk dari rotak ini yang berbeda-beda, ada yang tingginya berbeda, itu aja yang membedakan. Tapi prinsip dasar dan sistem kerjanya sama, yaitu untuk memompa bahan bakar dari tangki menuju injektor dengan syarat tekanan tertentu. Apabila tekanannya di bawah dari 25 psi, itu nggak akan mau bekerja dengan maksimal. Efeknya kadang berebet,
kadang akselerasinya kurang, tenaganya hilang, itu bisa berasal dari rotak full pump. Oke, itu masalahnya. Masalah sebenarnya apa yang ada pada Scoopy. Tapi untuk memastikan hal itu terjadi, kita perlu analisa yang tepat, ya, urutan analisa yang tepat supaya kita nggak boros kerjaan, ya. Paling pertama teman-teman harus cek itu di bagian busi seperti tadi. Oke. Di sini ada busi, bro. Busi ini kita buka, kita lihat kondisi busi itu masih berkerak, kondisi busi itu sudah berkerak atau tidak, itu perlu dicek. Kalau dia sudah berkerak, kalau sudah kotor, ya toh, itu perlu dilakukan pergantian. Oke, brother, kita lanjut. Ini maksud saya. Nih, ini kan teman-teman bisa lihat nih bagian berkerak dari busi. Kondisi busi seperti ini tidak akan memercikan bunga api yang bagus. Nah, solusinya kadang itu solusi mudahnya itu busi ini tinggal diganti, karena harga busi ini murah sekali gitu kan. Nggak sampai ratusan ribu, bro, ya kan? Jadi ganti busi selesai, ya. Kalau seandainya problemnya itu di busi. Nah, bagaimana kita untuk memastikan bahwa itu masalahnya di busi atau tidak? Tekniknya gampang. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Cabut dulu businya ya. Ada saya dapat pertanyaan, bro, businya masih bagus kok, nggak rusak. Ada apinya? Ada. Di mana apinya? Ada kok, di percikan bunga api businya ada. Tapi percikan bunga api businya larinya ke samping, bro. Bukan antara elektroda ini dengan ground ini. Ini groundingnya, ini elektrodanya. Jadi percikan yang bagus itu, percikan bunga api yang bagus yang akan membuat motor itu nyala stabil, nggak berebet, nggak ada masalah, ya, pengapiannya sempurna. Itu pengapian antara elektroda ini dengan groundingnya ini. Dia akan memercikan bunga api busi di antara itu, di antara celah ini. Makanya ada yang dikatakan celah busi itu 0,8 1 mili, itu yang dimaksud di sini. Tapi kalau percikan bunga api businya ke samping, itu tandanya bunga apinya pecah. Dan tandanya busi ini bermasalah, rusak. Nggak perlu di repair, nggak perlu diakalin, ganti. Harganya nggak berapa, paling 20.000 loh. Gitu? Busi-busi murah itu ada yang 10.000, 15.000, ya kan? Tapi ya saran saya busi yang original lah ya, harga 20.000 itu lebih bagus. Seperti merek-mereknya Denso, NGK, itu kualitasnya bagus, bertahan lama, gitu. Itu ini kalau untuk problem di busi. Jadi untuk memastikan pengapian busi itu perlu, jangan dilihat ada percikan bunga apinya ke sebelah, ke samping, yang ke samping sini ada percikannya, itu dikatakan businya bagus. Itu nggak bagus, bro. Itu nggak akan menghasilkan sistem pengapian yang bagus di engine. Bahkan engine tuh cenderung nggak mau hidup gitu. Oke, itu pengapiannya pecah, itu nggak fokus. Pengapian yang bagus itu pengapian yang fokus antara elektroda dengan groundnya yang di atas ini. Oke, itu satu pengalaman di bagian cek pengapian di bidang busi. Nah, katakanlah pengapiannya udah bagus nih, businya udah bagus, tanpa kita harus bongkar joknya dulu. Nah, jangan langsung bongkar jok. Kalau cek injeksi, jangan motor injeksi mati, konsepnya motor injeksi mati, kalang kabut. Jangan mikir sampai ke sana. Kita cek dulu hal yang terkecil dulu lah di bagian busi. Terus juga saya jelaskan juga di bagian filter udara. Kita keliling, brother. Ini di bagian filter udara. Motor ngompos nggak ada tenaga, kosong tenaganya, bisa disebabkan akibat aliran suplai udara yang masuk ke dalam ini, nggak, bro, ya.
yang masuk ke dalam mesin engine motor itu bermasalah, buntu. Tadi kan saya udah kasih lihat videonya ke teman-teman yang saya pasang filter udara. Tadi saya tidak jelaskan. Itu filter udaranya itu harus dalam kondisi bagus, dalam artian nggak ada tumpukan debu atau kotoran yang berada di situ. Filter udara bisa dibersihkan, tetapi alangkah baiknya diganti karena filter udara tuh regulasinya bilang orang itu sensitivitasnya sangat tinggi. Gara-gara filter udara kita bisa turun mesin karena filter udara ini menyaring udara, kotoran, debu dan lain sebagainya sebelum dia masuk ke ruang bakar. Kalau seandainya udara dan kotoran debu itu masuk ke ruang bakar, alhasil seperti video-video saya sebelumnya, mesin yang berkerak banyak itu ya, sangat berkerak di dalamnya itu akibat dari filter udara yang nggak pernah diperhatikan. Oke lah, olinya tiap bulan diganti, tapi filter udaranya nggak pernah diperhatikan bertahun-tahun. Alhasil debunya numpuk di situ, mampet. Ya, masih mending kalau kagak lolos. Kalau lolos sudah berkerak ruang bakarnya pasti. Makanya ini perlu perhatian juga. Perlu dilakukan pergantian filter udara. Oke, yang selanjutnya kita masuk analisanya ke bagian Allahu Akbar. Ada plastik letak-letak nih. Nikmatin ajan sebentar ya bro ya. Oke brother, lanjut. Setelah kita melakukan pengecekan di bagian busi untuk sistem pengapiannya, terus kita cek juga tadi filter udaranya ya, atau filter udaranya dalam kondisi normal, katakanlah businya tadi normal, filter udaranya normal, tetapi itu kan saya jelaskan juga yang kondisi normal, tidak normalnya seperti apa untuk memastikan bahwa dua komponen itu tidak ada masalah. Nah, lanjut kita pengecekan di bagian pompa injeksi. Ya, pompa injeksi kita tidak perlu buka ini sebenarnya brother. Kalau untuk Honda, kita tidak perlu buka jok. Kita tinggal buka covernya yang berada di sini, gitu. Ada 4 baut, 1, 2, 3, 4 skrup kita buka. Terus kita buka soketnya, klip selangnya, klip selang full farmnya ya. Kita buka. Saya kasih lihat aja ya.
Apa nih? Nggak bilang dia. Tes 10 sih. Kunci kontak on. Kita coba tes starter. Fokus lagi. Oke, ini saya jelaskan. Tadi kita cek tekanan pompa, ya, tekanan pompa. Minimal tekanan pompa itu beradanya di angka 20 psi. Kalau dia di 20 psi itu sudah masuk persyaratannya dia mampu untuk mensuplai bahan bakar ke, ini jalurnya Pak teman-teman, lainnya ya, ke injektor. Injektor. Tadi juga kita tes pada saat injektor ini telah kita lepas ya. Dari sini, dari intake manifoldnya kita lepas. Tapi soketnya jangan dilepas ya. Soket injektornya jangan dilepas. Selang ini jangan dilepas, dipasang ya, pasang. Kita kunci kontak on terus starter. Terlihat bahwa injektor ini telah menyemprotkan bahan bakar ya, menginjek bahan bakar dalam bentuk spray ya. Dalam hal ini bisa kita pastikan bahwa pompa injeksi dan injektor itu bekerja. Ya, bisa kita kategorikan bahwa injektor ini tidak mengalami masalah. Tapi presentasinya, ingat teman-teman, presentasinya hanya 90%. 10%-nya kemungkinan. Kalau masalah motor ini berbet, masalah motor ini ngompos, tenaganya hilang, akselerasinya tidak mantap. Ya, akselerasinya tidak bagus, tetapi masih motor ini dalam kondisi hidup, ada kemungkinan injektor ini mengalami kebuntuan, dalam artian salurannya tidak plong karena ada kandungan karbon yang mengendap di bagian badan injektor. Ya, itu tadi di video-video saya sebelumnya saya sering mengingatkan, lakukan servis injeksi. Servis injeksi itu bertujuan untuk membersihkan injektor ini, bukan bagian luarnya ya teman-teman. Bagian luarnya memang kotor ya pasti, apalagi sering nggak cuci motor. Ini bagian dalamnya. Bagian dalamnya ini bisa mengendap karbon. Bahan bakar dengan menggunakan premium, bahan bakar premium itu mengandung kadar karbon yang tinggi ya. Kadar karbon itu kotoran, sisa kotoran itu yang bisa mengendap di injektor. Sedangkan injektor ini, lubang injektor ini hampir nggak terlihat teman-teman. Diameter lubang injektor itu hanya 0,12 mili untuk Honda, 0,8 sampai 12 mili untuk Honda. Bayangkan 1 mili dibagi 10, dibagi 12
itu lubang injektor, dan di situ ada 6 lubang. Katakanlah yang mengendap itu karbonnya sangat kecil sekali, tetap bisa ganjal di situ karena lubangnya memang lubang injektor itu kecil sekali. Makanya di dalam injektor itu juga dikasih saringan kecil. Di filter pump ada juga namanya saringan di dalam tangki itu ada namanya saringan untuk pompa injeksi, itu ada, filter pumpnya pasti ada untuk menyaring bahan bakarnya sebelum masuk ke dalam line injektor. Nah, tujuannya servis apa? Yang kita lakukan pergantian itu ya. Mana filter pumpku tadi, Leh? Wah. Ambilkan, Leh. Mana? Itu lah, ambilkan sih. Parah kan? Ini teman-teman. Bentar Pak ya. Ya. Filter pump ini banyak sekali mengandung karbon. Terlihat warnanya hitam kecoklatan. Ya. Ada kandungan hitamnya, ada kecoklatannya juga. Itu karbon itu. Karbon yang mengendap. Itu yang difilter oleh filter pompa ini sebelum dia dipompa masuk ke sebelum dia dipompa melewati line selang ini dan masuk ke injektor. Tujuannya supaya injektor tidak buntu, tidak ada kerak atau kotoran yang mengganjal di lubang injektor yang membuat injektor tidak bisa bekerja maksimal, tidak bisa menyemprotkan bahan bakar, alhasil motor berobat bahkan tidak mau nyala. Ya, itu tujuannya servis. Oke. Oke, brother, lanjut lagi. Tadi kita sampai analisa di bagian pompa dan injektor ya. Katakanlah pompa injektor itu bekerja dengan maksimal, pompanya bagus, kita udah cek bagus. Dan kita udah cek juga semprotan bahan bakarnya ini bagus. Oke. Udah kelihatan semprotan bakarnya. Karena pengecekan manual itu hanya bisa memastikan 90% teman-teman. Kenapa? Karena kita membutuhkan alat. Kali ini saya tidak ada tutorial untuk menggunakan alat. Ya, katakanlah tadi saya tidak mengecek dengan menggunakan tekanan pompa. Saya langsung masuk ke bagian pengecekan manual, melihat semprotan dari injektor saja. Oh ya sudah, bagus, injektor nyemprotkan bahan bakar pada saat di starter. Berarti tandanya ada suplai bahan bakar toh kan. Kenapa mesin ini tidak mau nyala? Kenapa mesin ini masih tidak stabil, ya kan? Nah, kita masuk lagi ke analisa untuk pengecekan manualnya itu ke bagian dua sensor yang ada di sini. 1, 2. Ini tidak membutuhkan alat, tetapi membutuhkan ketelitian sama ketelatenan di bagian 2 sensor ini. Sebenarnya bukan satu sensor aja di sini, satu sensor, satu magnetic aktuator, dalam artian fuel choke otomatisnya yang di bagian di sini. Ini aktuator yang bekerja untuk suplai udara pada saat start awal. Mesin masih dingin, suplai udaranya agak dibesarin dikit supaya untuk memancing bahan bakar, mensuplai bahan bakar itu mensuplai lebih banyak juga. Jadi pada saat mesin dalam kondisi dingin baru start, itu gasnya naik sendiri. Itu yang bekerja adalah aktuatornya, ya. Aktuator bagian choke otomatisnya atas dasar perintah dari ECU, ya. Perintahnya tetap berasal dari ECU, ya. Koneknya dengan sensor temperatur engine, itu berada di bagian bawah, ya. Oke, itu berasal informasi itu berasal dari sini. Apabila ini salah memberikan informasi, ya, alhasil mesin itu kadang susah nyala, berasalnya dari situ. Cara ngatasinya, di atas ada saya kasihkan, di atas layar teman-teman ada saya kasihkan. Saya tidak jelaskan bagaimana caranya reset sistem injeksi supaya untuk membalikan performa, mengembalikan sistem kerja sensor agar bekerja dengan maksimal. Ya, itu ada saya kasih linknya di atas, teman-teman bisa lihat tutorialnya bagaimana reset sistem injeksi, ya. Oke, sampai di situ. Dan yang kedua, ada bermasalah di bagian TPS sensor. TPS sensor itu ialah throttle position sensor yang berfungsi memberikan informasi tentang derajat pembukaan dari throttle, katup throttle. Katup throttle itu ini, bro, ya. Oke, ini katup throttle. Di sini ada sensor TPS, throttle position sensor. Fungsinya dia memberikan informasi ke ECU, ya, ECU tentang pembukaan katup throttle.
berapa banyak suplai udara yang masuk. Informasi itu dimanfaatkan untuk mengkoneksikan ya antara kinerja dari suplai udara ke suplai bahan bakar yang berada di injektor ya. Jadi injektor ini akan sangat berpengaruh kinerjanya terhadap TPS. Oke? Kepanjangan ya teman-teman. Ya. Intinya kalau ada masalah di TPS itu akan berpengaruh ke injektor. Kalau ada masalah di injektor itu akan berpengaruh di TPS ya. TPS ini untuk setting manualnya saya kasih linknya juga buat teman-teman. Saya tidak jelaskan secara rinci ya, sudah pernah saya ulangi sebelumnya di video sebelumnya bagaimana setting TPS manual ya, tanpa menggunakan alat yang canggih, tetapi hanya dibutuhkan ketelitian, perasaan untuk setting ini TPS untuk mendapatkan hasil maksimal. Tapi kasus TPS bermasalah itu tidak akan menyebabkan mesin susah nyala. Mesin akan nyala tetapi akselerasi tidak ada. Telat gas, lambat tarikan gas, kompos, brebet, itu adanya masalahnya di TPS. Tapi kalau mesin susah nyala, kasusnya hanya berada pada area pengapian, 1, kedua pompa injeksi, ketiga injektor. Hanya itu saja ya. 3 komponen itu aja. 1 pengapian, bunga api. 2 ya suplai bahan bakar. 3 kalau aliran udara sudah pasti, ini hanya sensor ya, pasti bisa nyala. Tapi entah normal atau tidak, itu kita pastikan lagi pada saat mesin nyala. Kalau dia tidak normal, kita masuk ke bagian analisa bagian TPS, throttle position sensor, kalau di motor injeksi. Oke, sampai sini semoga teman-teman bisa memahami penjelasan dari saya. Jadi apabila ada kekurangan, ada sesuatu hal yang teman-teman tidak bisa mengerti, teman-teman tidak bisa memahami, masuk ke kolom komentar bro, sebanyak mungkin, sebisa mungkin saya bantu ya. Walaupun saya sedetail menjelaskan, kalau teman-teman tetap tidak paham dengan bahasa saya ya, teman-teman tetap tidak connect dengan bahasa saya, percuma. Teman-teman harus bisa memahami apa yang ada di dalam video dengan cara komentar dan juga berikan support teman-teman berlangganan di channel saya, supaya saya bisa juga membagikan tutorial selanjutnya yang lebih bermanfaat, lebih efektif ya buat teman-teman. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.